saya masuk ke Jakarta hidup dengan uang Rp2.000 waktu itu. Sisa naik bis dari Tegal ke Jakarta. Masya Allah. Roll camera, roll sound, and act talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat datang di Act Talks. Talks that inspires actions. Dan hari ini alhamdulillah saya Nurman Priyatna senang sekali karena saya bersama seorang presiden. Mas Ibnu Hajar, presiden yang sah dari Aksi Cepat Tanggap alias ACT. Masya Allah. Selamat datang Mas. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini hari yang luar biasa sibuk ya. Asal teman-teman tahu ya, buat yang mengikuti tim produksi, delay 9 jam karena kesibukan manusia yang satu ini. Mas Ibnu Hajar, kita sama-sama mengetahui di mana kita berada, sebuah lembaga kemanusiaan global yang ngurusin orang satu jagat raya ini, insya Allah gitu ya, yang banyak banget tuntutannya, yang banyak banget beban-bebannya, tapi juga banyak banget kebahagiaannya, masya Allah. Dan kita bersyukur kita ada di sini. Dan saya pengen tanya satu hal sebagai awal ya. Anak-anak kecil ketika ditanya cita-cita, mereka kan mungkin akan bilang jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi ilmuwan. Tapi gak ada Mas yang kerja jadi pekerja di lembaga kemanusiaan tuh kan gak ada. Iya. Cita-citanya apa Mas tiba-tiba bisa jadi presiden ACT begini? Silakan. Iya, cita-cita itu waktu SD orang ditanya pengen jadi apa gitu ya. Orang mengatakan jadi pilot, jadi apa. Naik SMP ganti-ganti terus gitu ya. Saya hanya berpikir waktu itu saya pengen kerja di tempat yang sesuai dengan hati nurani. Oh Masya Allah. Saya gak punya gambaran orang mengatakan jadi pilot, jadi dokter apa. Saya kok waktu itu gak tertarik gitu. Gak tertarik ya? Gak tertarik. Rapotnya bagus gak dulu? Nah itu dia makanya. Jangan-jangan karena sekolahnya gak serius jadi begitu, karena gitu ya. Iya, karena memang salah satunya betul. Saya kurang tekun berkuliah itu. Saya banyak kegiatan-kegiatan dengan teman-teman itu. Selalu sibuk. Senang kegiatan gitu. Makanya kemudian bayangan saya adalah saya pengen aktivitas saya itu sesuai dengan hati nurani. Maka sepertinya satu persatu Allah pandu gitu. Kerja di lembaga di bisnis tapi yang syariah, di sebuah, sempat mampir ke sebuah lembaga zakat itu. Jadi sampai akhirnya kita melihat kayaknya memang kerjaan saya itu harus kerja di aktivitas yang dua hal. Pertama bersentuhan dengan kegiatan sosial. Iya. Atau yang kedua kegiatan kalaupun bisnis harus yang syariah. Oh Masya Allah. Allah pandu dua ini aja terus gitu. Ada beberapa penawaran tapi kok ya ada aja yang menghalangi aja kita. Gak jadi lagi. Gak jadi lagi. Jadi sebenarnya bukan gak mau digoda dunia, cuma gak sempat digodain udah terjebak ke tempat lain gitu. Ada yang ini gak pas, ada aja yang menyebabkan gak jadi gitu. Baik. Ada aja yang gak menyebabkan. Mulai mau wawancara gak kesebut, undangan gak nyampe, di telepon gak nyambung. Ada aja kejadian-kejadian begitu. Belakangan ya waktu itu mungkin ini lewat dipikir ini apa ya, tapi belakangan kita syukuri. Pada akhirnya memang semua orang akan diatur oleh sebuah sutradara besar alam semesta ini untuk menemukan apa yang diinginkan. Iya, tapi menjadi seorang presiden tuh kebayang gak presiden ACT ya? Artinya kan ini lembaga yang isinya 700 personil sampai sekarang ya. Nambah terus tahun nambah 100 lebih lah bahkan bisa ya. Puluhan ribu relawan yang kadang-kadang rela, kadang-kadang lawan gitu ya. Macam-macam nih manusia, wah gitu banyak banget. Itu kan sebenarnya bukan kerjaan tipikal ya, bukan kerjaan tipikal orang gitu ya. Dan sekarang terencana nggak dari pertama kali gabung terus bisa Anda di posisi sekarang tuh seperti apa? Nah ini buat anak-anak muda nih. Iya. Seperti pertama di telepon itu untuk sesuatu yang saya kaget itu. Mas, ini ada kurban waktu itu, kurban dan kegiatan ini gak ada yang suka nih. Kayaknya kalau orang buka koran-koran itu nyari kerjaannya adalah marketing, kayaknya orang gak tertarik gitu. Gak menarik. Karena ketemu orang, kadang malu ketemu ngejar orang, malu. Nawarin sesuatu gitu. Iya. Orang yang sering gak siap gitu di sana.
Tapi bismillah saya masuk gitu. Saya masuk ke sana, saya coba tekuni, mulai bikin surat sendiri, nganterin sendiri, ada kerjasama, ngeprint sendiri, tanda tanganin sendiri, kawal gitu. sendiri, terus gitu lah. Bikin penawaran sendiri, Bikin penawaran sendiri, meng-approve sendiri. ngeprint sendiri, tanda tangan sendiri. gitu. Orang bingung, ini ada yang lain apa kira-kira begitu. Tapi waktu itu saya ngomong, apa sih saya nggak punya staff, ini siapa yang bantuin saya tuh? Tapi lagi-lagi belakangan saya syukuri. Sepertinya memang saya harus mengalami kejadian-kejadian, menawarin sendiri, datang presentasi, ketemu orang, ngajak kerjasama, ngawal sendiri. Sampai pada akhirnya saya ikut waktu kurban distribusikan, ikut ke lapangan, bagi-bagi, ikut macam-macam. Oh gitu ya. Belakangan saya syukuri kayaknya memang seperti sedang dilatih. Allah sedang ngelatih untuk saya punya pengalaman cukup banyak kira-kira di bagian-bagian kecil-kecil begini saya rangkai gitu. Cuma kan ketahuan disyukurnya belakangan gitu. Waktu itu mas senang waktu ya. itu gondok juga nih. Allah ini capek ini nggak ada yang bantuin apa ngeprint sendiri macam-macam. Saya pernah loh mas di mobil saya ada printernya mas. Oh gitu. Iya. Ketemu orang MOU nggak cocok nih. Orang pura-puranya pulang. Enggak, ke mobil nyalain, ngeprint sendiri. Cepet amat ini. Kantornya di mana? Orang nggak nyangka. 10 menit itu balik lagi, udah selesai MOU. Luar biasa ya. Ini mobile printing berarti dulu pertama kali Mas Ibnu ya. Itu betul. Iya. Stempel bawa sendiri, mobil printing sendiri. Tapi waktu itu belum apa udah di ACT waktu itu? Itu tuh di ACT, cuma memang aktivitas itu masih saya dapat amanah untuk pegang marketing di ACT. Orang menyebutnya waktu itu apa namanya ya? Departemen partnership ya? Partnership. Iya. Partnership. Masa saya yang ingat sih? Iya, partner yang sip. Oh, nyari partner yang sip. sip. Masya Allah. Ya kita senang latihnya. Walaupun waktu itu ya marah juga, capek, luar biasa gitu. Belakangan kita syukuri. Memang harus begini kalau perjalanan hidup gitu. Iya, dan kalau ngomong industri ya, industri kemanusiaan belum terbangun ya. Waktu itu masih awal sekali, masih sedikit sekali ya Iya mas, pemainnya. waktu itu orang melihat lembaga kemanusiaan waktu itu juga bukan pilihan orang aktivitas mas. Gitu ya. Hanya seolah Apa jadinya? Orang-orang buangan yang ada di situ atau gimana? orang pada waktu masuk ditanya kerjanya apa? Yayasan. Apaan yayasan? Nggak jadi obsesi orang gitu. Masuk kerjaan apa gitu. Pengen jadi yayasan. Yayasan apa? Ngurusin orang gitu. Ngurusin sumbangan gitu. Ngurusin bantuan gitu. Hanya mengatakan, ya mungkin kalau orang nggak dipilih dari orang, ya mungkin pada waktu saya milih, mungkin ini juga bagian dari keunikan sebenarnya gitu. Karena nggak banyak orang. Kalau banyak orang milih kita ikut-ikutan, ya kan follower gitu. Kita follower. Ini kita milih ini jangan-jangan karena nggak ada orang milih, jangan-jangan ini ya hal unik kira-kira. Ditaruh Allah di situ ya. Kayaknya Kalau begitu. ngelamar istri dulu ngomongnya apa? Itu. Oh, sebelum itu ya. Saya belum itu. Karena waktu ngelamar istri kan juga kita kerjanya apa ngomong sama mertua kan itu kan gitu. Tanya kerja di mana mas gitu. Waduh kerjanya apa kita nih ngurusin orang kegiatan macam-macam gitu ya. Padahal jaminan ya, siap berkeluarga besar orang ngurusin orang banyak Nah, biasa. itu dia. Sampai ke kambing-kambing kurban tadi diurusin juga berarti kan, masya Allah luar biasa. Makanya lugas ngomong mertua. Saya waktu itu kan terlambat agak nikah mas, umur 28 tahun waktu itu baru berpikir pas pulang ke rumah teman SMA udah nikah semuanya, teman kampus kuliah udah nikah semuanya, wah kenapa saya terlambat gitu? Karena waktu itu sempat ikut ke waktu kejadian Ambon, waktu gempa macam-macam sempat hadir sebentar di tsunami Aceh gitu di banyak tempat. Kita hadir pas pulang baru sadar, nih teman udah nikah semuanya. Terlambat nih nikah nih. Terlalu sibuk jadi relawan ya. Nah itu dia ternyata jangan-jangan banyak kayak orang kayak saya tuh sampai banyak aktivitas malah lupa kalau dia belum berkeluarga. Di lokasi bencana gitu kan banyak mas yang nyari menantu. Ya tapi kan semua orang lagi nangis. Oh, lagi nangis. Lagi sedih begitu gimana kita ngomongin berkeluarga? Nggak menghibur ya, ibu anaknya boleh dilamar enggak ya? Iya, ini relawan kurang ajar amat ini datang sini bukan ngasih bantuan malah ngambil anak orang lagi repot juga kita. Masya Allah ya, suka duka. Jadi ya tidak juga mudah, tapi juga Allah lah yang memperjalankan gitu ya. Iya. Dan sekarang udah tahun keberapa mas di ACT ini? 2011 masuk ACT jadi 9 tahun masuk ACT. Masya Allah. Karir terpanjang di sini. Karir pandang. Sebelumnya nggak lebih dari 4 tahun saya keluar. Gitu. Apa aja dulu yang ditekuni? Katanya banyak ilmu-ilmu yang aneh-aneh ditekuni. Ya pernah sempat sebentar di lembaga kemanusiaan, lembaga zakat waktu itu 4 tahun juga ngelola lembaga keuangan mikro syariah waktu itu ya. Ngelola syariah, kemudian 4 tahun ditarik sempat ke BSM untuk ngelola Lasnas BSM waktu salah itu. Salah satu bank ya. Iya bang gitu. Nanti ya. disensor salah ada branding. Ya. Itu ngelola di sana 4 tahun juga keluar. Ada ditawari ke perusahaan Malaysia untuk marketing director di Indonesia. 4 tahun setengah keluar juga gitu. Sehingga
Orang mengatakan, sampai saya ngomong ke teman-teman itu, kayaknya saya kerja itu paling lama 4 tahun kali ya di satu tempat ya. Siklusnya begitu ya. Siklus. 4, Masya Allah. Dengan waktu di sini sampai 9 tahun orang kaget, kok bisa kira-kira. Tapi ya menarik ya, karena muncul di tempat-tempat yang syariah dengan ilmu-ilmu yang berbeda tadi. Iya, Ada ilmu apa tadi, herbal ya? Ada ilmu herbal, Ada kita belajar mikroekonomi syariah gitu ya. Dan berakhir di sini ya. di sini. Sementara orang tuh banyak mikirnya Aceh itu tuh bencana aja. Sebenarnya Aceh itu lagi mau kemana nih Mas Ibnu nih? Nah, iya. Ya awal pertama kali memang ini kita tahu ya, satu stimulan besar waktu kejadian Aceh itu kan 200 ribu lebih orang meninggal dunia ya. Waktu itu semua orang seluruh dunia datang, relawan juga datang. Kita merasakan kayaknya nggak mungkin ngelola bencana itu tim panitia ad hoc gitu sebentar kayaknya nggak mungkin. Itu kayaknya kemudian stimulan dari beberapa founder lembaga ini menetapkan kayaknya harus bikin lembaga nih, disiapkan ke sana. Sehingga berjalan 5 tahun lebih, kita kayaknya nggak mungkin cuma bencana. Dulu kan kita mengatakan kalau ada bencana kita paling lama ya, bencana sampai selesai orang udah kabur semuanya 2 tahun 3 tahun kita masih ada di situ gitu ya. Setia. Sampai setia dampingin orang mengatakan recovery ya. Alhamdulillah juga banyak relawan juga yang hanya berkeluarga di sana juga karena lama di sana nggak pulang-pulang kali gitu ya. Berkah ya mudah-mudahan ya. Berkah alhamdulillah. Ya Lombok alhamdulillah kemarin kan juga banyak saudara kita, relawan kita yang di orang mungkin bantu orang tuanya udah nggak pulang, ini anak saya di sini, kira-kira begitu. Jadi cuma Mas Ibnu doang yang gagal. Ya kabur dari itu. Yang lain berhasil. Baik. Juga kita melihat kayaknya harus bukan cuma bencana ini. Kemanusiaan kita kelola. Kita dengar di saudara kita di banyak ruang di global itu kan banyak perang di mana-mana, kayaknya nggak mungkin kita nangani cuma ini. Di Indonesia banyak juga yang sekolahnya bubar, mau sekolah nggak bisa, gizi buruk waktu itu. Sehingga kita kita harus lebarkan menjadi nangani kemanusiaan bukan cuma bencana. Oh iya, dari bencana lalu ke bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan, orang waktu itu menyebutnya social disaster. Kalau pertama natural disaster, kadang social disaster. Dan alam kita masuk ke kemanusiaan. Belakangan kita lihat kayaknya kalau kemanusiaan kayaknya kan juga problemnya nunggu ada momen, ada stimulan, ada konflik, ada bencana pendidikan, ada kelaparan yang lain-lain. Di hadapan mata kita melihat masyarakat kita masih harus kita bantu. Di depan mata sendiri. Konflik manusia biasanya agak jauh ya. Agak jauh. Bencana alam nggak setiap hari kita saksikan. Betul. Tapi dampaknya bisa panjang dan ya itu dia. Gitu. Ya baik. Lalu apa Mas bencana yang paling mengerikan sebenarnya? Dan ini orang mengatakan, Mas kayaknya nggak usah jauh-jauh ke mana-mana, bahwa yang kita tangani di mana-mana pasti kita bantu ya. Kita datang kita bantu segera. Tapi ada bencana yang kita di depan mata kita melihat setiap hari. Anak menangis karena nggak ada makanan, orang nggak bisa sekolah, nggak ada bantuan, orang rumahnya ambruk, mau kemana-mana kesehatan nggak ada, pendidikan nggak mungkin dilakukan. Orang menyebutnya bencana kemiskinan. Jadi kita mengatakan ya sudah, kayaknya ini yang Allah ingin tetapkan. Allah kita belajar dari bencana alam, bencana kemanusiaan, akhirnya kita melihat kayaknya kemiskinan. Sesungguhnya kebencanaan kemiskinan itu yang mengerikan. Paling permanen ya. Paling permanen, dan kalau nggak distimulasi satu program yang cocok, dia akan melahirkan generasi miskin berikutnya. Bener. Dan yang lebih bencana orang nggak nyadar bahwa itu bencana. Nah itu dia masalahnya. Biasa aja. Emang ada tiap hari juga ada orang miskin gitu kan? Seolah-olah jadi hal yang wajar. Ada orang kaya, orang miskin kayaknya wajar. Pengen ada orang suruh bantu. Oh di depan rumah saya juga ada orang miskin. Orang begitu enaknya menyebutkan di depan saya ada orang miskin, tetangga saya orang miskin. Lah kalau itu miskin semuanya, kita ngapain selama ini? Iya benar. Itu dia. Kita ngomong dihadirkannya orang-orang nggak mampu di sekitar kita kan sebenarnya Allah ngasih tahu ke kita supaya kita lebih peduli. Jadi pada waktu lembaga ini merangkai kepedulian besar itu, sebenarnya kita pengennya begitu. Betul, makanya jauh dibantu, dekat apalagi. Betul gitu. Yang banyak kan tuh emang yang suka alasan-alasan ya. Nah itu dia. Mungkin Allah belum buka hatinya. Mudah-mudahan dengan ini ya, karena ini X-Talks. The X-Talks that inspire action semua. Ini karena program baru belum hafal, harus nyontek. Tapi kita berharap ya mudah-mudahan Allah buka nih hati-hatinya ya. Karena kita yakin ya ketika ada sesuatu yang baik itu pasti menular. Betul. Pasti betul. Seperti senyum. Ya, pasti senyum, saya juga senyum. Iya gitu. Iya. Coba pas cemberut saya cemberut juga kan. Kalau kita cemberut orang senyum malah ngeledek kayak gitu. Gitu. Senang di atas kegembiraan orang lain. Kebalik, senang di atas kesedihan orang lain. Nah, di masa-masa sekarang ya, Mas Ibnu tadi kemiskinan aja udah permanen. Ya.
Lah ini pandemi kayaknya mau ikut-ikut permanen apa gimana nih? Kita kan belum tahu nih ya. Betul. Nah, persiapan-persiapan apa yang kita lakukan untuk bisa menangani atau menjadi solusi di momentum seperti ini buat bangsa Indonesia dan dunia ya? Wah, Iya. terlalu kecil nggak sih kita? Mampu nggak sih kita? Kayaknya kegedean maunya tapi Urusannya terlalu besar ya. iya, gimana ya? Gimana Mas Ibnu? Ya, akhir tahun kemarin 2019 kita memprediksi kita akan menghadapi masa-masa sulit ya, ekonomi sulit ya. Kita menghadapi pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 5, sekian persen itu. Kita agak khawatir sebenarnya. Kita nggak nyangka tanggal 2 Maret juga ternyata pandemi Covid sudah begitu hebohnya di kita. Yang kita pikirkan pertama kali adalah nih kalau semua orang mengurung diri di semua kegiatan berhenti, yang kita lihat bukan lagi hanya sekitar kesehatan. Itu sih udah pasti terjadi gitu. Yang kita lihat berikutnya adalah pasti akan ada efek luar biasa terhadap ekonomi dan pangan gitu. Iya. Dan ternyata betul kejadiannya. Ramadan kemarin kan kita mengerikan, orang hanya sekedar mau makan, jual panci, jualan apa, kipas angin hanya untuk makan, kita nggak tega lah gitu. Orang mengatakan kalau pandemi harus ditangani dengan serius, walaupun kita hari ini juga nggak tahu sampai kapan nih pandemi ini. Nah itu dia. Pakar-pakar epidemiologi juga nggak bisa mempredik berapa lama kejadian ini muncul. Betul. Iya, di mana-mana kita mendengar negeri ada ini lockdown ulang terus gitu. Kedua, ketiga terus gimana lockdown ketiga? Dan bangsa ini kan juga beberapa kali naik jumlahnya, mulai beberapa mal ditutup lagi, pas turun, buka lagi, naik lagi gitu. Kalau ini terjadi, khawatirnya memang ini akan panjang. Jumlah-jumlah yang sangat besar di mana-mana, bahkan negara-negara sudah mulai menghentikan ekspor bahan pangannya. Bangsa ini selama ini beberapa kali mengandalkan impor. Kalau semuanya menahan, berarti problem besarnya hari ini kalaupun kita punya dana, Gak bisa makan. Terbatas. Gak bisa beli makan. Iya, ini gak ada bahan makan. Gak ada makanan. Jadi sudah orang gak punya dana karena semua usaha-usaha pada berhenti saat ini. Kalaupun ada dana, mau beli kemana? Padahal bangsa ini dengan bangsa yang punya potensi tanah yang sangat luas gitu. Iya. Airnya, suburnya luar biasa. Kayaknya memang ada harapan kita untuk kita mengajak lembaga ini akan menstimulasi masyarakat ini benar-benar siaga untuk pangan. Sudah yang penting itu dulu untuk bertahan hidup nih saat ini nih. Iya. Jadi ngomongin tentang vaksin macam-macam, negara sudah atur lah itu, sedang disiapkan satu riset untuk itu. Kita di masyarakat kita ingin pangan masyarakat kita tanggung. Pasca pangan setelah kondisi mulai normal, kita khawatir juga dikasih pangan, ketergantungan kan ngeri kita. Orang meminta terus gimana? Betul, nggak ada harga dirinya dan nggak punya ini ya. Orang yang tidak bisa mengaktualisasi dirinya juga kan senep juga gitu. Betul. Cuma minta dikasih. Gak sehat juga hidup seperti betul. Kita punya program untuk melayani pangan yang darurat. Ya. Bukan orang yang pangan untuk kebutuhan pekan depan, bukan. Yang untuk berpikir untuk hidup bulan depan, pekan depan, harus disiapkan satu program untuk usaha mikro. Usaha rumahan ini yang paling kalau ngomongin usaha ekonomi makro mungkin itu gini ya, rumahan. Suaminya keluar nggak selalu dapat uang ke rumah. Ibu-ibunya kita bantu supaya mulai ada usaha rumahan, mumpung di rumah, anak-anak kumpul di rumah, banyak warung-warung tutup, udahlah antar tetangga hiduplah ekonomi, antar transaksi antar mereka hiduplah ekonomi. Alhamdulillah kita bersyukur usaha mikro ini kita stimulan, ibu-ibu yang kita bantu menjadi pejuang-pejuang hebat nih. The power of emak-emak ya. Itu yang luar biasa. Termasuk sekarang the power of umi-umi ya. Umi-umi. Usaha mikro Indonesia. Dan sudah langsung berjalan, sudah langsung diterapkan, bahkan udah berkembang dalam waktu singkat. Kalau nggak salah udah ada yang punya pengembangan usaha, udah punya pegawai segala macam. Itu alhamdulillah kita bersyukur. Ada yang usahanya waktu itu cuma bikin jus jagung gitu. Kita waktu hadir ke sini kita pernah kasih bantuan, jumlahnya mungkin ada 10-20. Belakang kita dengar karyanya sudah 2-3 orang, masya Allah. Tadinya bingung mau ngapain ya, masya Allah. Orang-orang senang berbagi. Pada waktu dia usahanya bertumbuh, yang dia pikirkan orang lain untuk bantuin, dia bantu orang lain untuk kerja. Coba terbayang oleh kita. Ini bukan level perusahaan besar, bukan orang-orang punya modal-modal besar. Ini orang yang modalnya mungkin dari 10-20 cup gitu berubah menjadi 50-100. 1-2 orang dibantu. Semangat berbaginya dahsyat, Mas. Mereka jauh lebih dermawan kadang-kadang. Betul. Karena mereka merasakan langsung kebutuhan, kekurangan, mungkin mereka sudah berdoa untuk mendapatkan bantuan dan ternyata ada jalan-jalan kebaikan itu ya. Nah, betul. Masya Allah. Masya Allah. Nah Mas Ibnu, kita kan ya paham ya bahwa Indonesia nih belum ya dari hari ke hari kita katakanlah belum dalam potensi optimalnya. Ya kan ACT 15 tahun baru umurnya. Orang 700.
mengurusi berapa? 200 juta. 207 juta. 270 juta. 270 juta. Di 207 jutanya muslim ya. Iya betul. Yang berarti harus kita punya tanggung jawab untuk membantu mereka untuk beribadah juga, untuk mendukung mereka, untuk mendoakan, saling menasihati dan sebagainya ya. Ya apa sih sebenarnya yang Mas Ibnu rasakan, yang apakah mungkin ya 700 ini benar-benar bisa menjadi orang-orang yang membebaskan ratusan juta orang yang dalam belenggu kemiskinan? Mungkin gak sebenarnya, Mas? Kalau bicara angka 700 orang dibandingkan dengan 2.770 juta orang, sepertinya nggak masuk akal. Maka yang paling penting hari ini adalah tim kita jangan berpikir untuk dengan tangannya sendiri bekerja. Bukan dengan lisannya dia bicara, bukan dengan pikirannya dia berpikir. Dia harus libatkan sebanyak-banyak orang untuk membantu berpikir. Dia harus libatkan sebanyak-banyak orang untuk membantu menyampaikan banyak pesan-pesan kepada masyarakat. Dititipkan hati-hati kebetulan ini kepada banyak orang. Dititipkan banyak rencana-rencana hebat ini kepada banyak orang. Dari 700 ini jangan-jangan masing-masing itu bisa membawa 100 orang. Jadi sebenarnya pasukan realnya yang akan menjadi bagian dari kebaikan itu jangan-jangan juga jutaan orang. Kalau 700 itu masing-masing bisa membawa 1.000 orang, terbayang 700.000 orang bisa bergerak. Jadi kalau bertanya, mungkin nggak 2.700.000 dilakukan? Sangat masuk akal pada waktu kita bergerak, bukan dengan tangan kita, bukan dengan lisan kita, bukan dengan mata kita, dengan pikiran kita. Tapi kita gunakan, titipkan sebanyak-banyaknya lisan kita, pikiran, mata, kreativitas tangan kita ke sebanyak-banyak orang. Orang akan melakukan apa yang kita lakukan. Kalau terjadi, inilah sesungguhnya gerakan-gerakan kebaikan yang kita lakukan, Mas. Masya Allah, akan terduplikasi ya, karena viral. Betul. Kebaikan itu viral, kita harus yakin ya. Betul, Mas. Orang akan merasa, ini kan masalah kebermanaan dirinya ya. Orang merasa dirinya bermanfaat, orang merasa dirinya berharga. Dan ini langka. Orang bisa nangis, tidak pulang. Dia mengatakan, seandainya seorang anak bertanya siapa bapaknya, dia mengatakan bapaknya adalah seorang relawan. Apakah relawan itu? Relawan adalah orang yang akan memberikan semua yang dia miliki untuk orang lain. Karena dia merasa pada waktu orang senyum, pada waktu orang berterima kasih, itu cukup untuk menggantikan semua yang pernah dia berikan pada banyak-banyak orang. Masya Allah. Ini orang-orang hebat semua. Jadi gak disangka ya orang-orang yang di banjir itu sibuk bagi-bagi makanan, ngangkat tandu, ada apa, ngangkat orang masuk ke dalam perahu lalu membawa itu yang mereka jebur-jeburan itu ternyata punya visi-visi yang luar biasa ya. Kita melihat orang itu seperti orang-orang bukan pejabat, bukan orang-orang kaya, bukan pebisnis, tapi hatinya lebih besar dari apapun. Gitu ya. Dia lebih mulia dari siapapun. Kita beri kepada mereka, kita ngasih inspirasi, jangan-jangan kebaikan mereka itu jauh melampaui kita, Mas. Gitu ya. Dan kita titipkan doa-doa terbaik kita ke mereka supaya kita ngangkat doa ini ke langit. Masya Allah. Walaupun macam-macam orangnya ya. Ada yang galak, ada yang ada yang gondrong-gondrong, ada yang tatuan. Tapi kan kita mengatakan pada waktu orang tatuan, orang gondrong-gondrong, kemudian dia berdoa nangis karena dia membantu, dia merasa bermakna. Loh, dahsyat. Masya Allah. Dan banyak jadi jalan-jalan hijrah ya orang-orang yang dulu pernah. Saya pernah juga satu waktu bersama Kak Seto Mulyadi, hafizahullah, ya, mudah-mudahan bisa jalan bareng lagi. Tapi bersama dengan itu kan tokoh bapak ini ya, kesayangan anak-anak Indonesia di segala masa gitu ya. Dari masa dia Kak Seto sampai sekarang Kak Seto itu ya, kata dia sendiri nih. Kita berdua itu dengan tokoh anak-anak yang sangat, ya itulah, sangat friendly, bubbly itu, ternyata kita ditemani oleh satu relawan yang dulunya masuk penjara beberapa kali karena berbagai macam kasus. Dan apa masih bro, kisah relawan apa yang paling menyentuh? Kalau saya sih menyentuh karena saya nggak tahu 2 hari itu dipandu sama seseorang yang pernah begitu dan tidak kelihatan sama sekali bekasnya, bekas pernah, mohon maaf ya, membunuh orang gitu, tidak tampak. Yang tampak adalah ini orang seperti tidak pernah berbuat hal yang buruk gitu di mata saya waktu itu. Apa kisah relawan yang menarik di lapangan yang bisa Mas Ibnu ceritakan? Ya, kita mendengar satu kisah, kita melihat langsung. Saya pernah ketemu dengan orangnya. Pada waktu dia melihat seorang ibu-ibu tua, lebih dari 20 tahun, sendiri. Dia hidup dengan tikus, dengan kotoran-kotoran, bahkan rambutnya panjang dan gembel luar biasa. Orang lewat itu selalu menutup hidungnya. Orang menjauh karena dianggapnya orang gila. Orang ngasih makan aja dilempar gitu. Orang relawan ini mengatakan ini manusia gitu. Dia bukan binatang, dia manusia. Didatangi gitu. Sepertinya memang kebaikan itu, keikhlasan itu nyambung gitu.
Pada waktu dia dikasih orang lempar makanan, dia marah gitu, teriak-teriak gitu. Pada waktu itu orang yang tulus hatinya, dia datang gitu, ingin manusiakan. Ibu ini yang ternyata bisu nggak bisa ngomong itu, yang matanya juga nggak bisa melihat itu, ternyata menyambut luar biasa. Terbayang oleh kita, mungkin kita nggak sanggup itu. Pada waktu gotong seorang ibu yang sudah puluhan tahun tidak pernah mandi, rambutnya gembel, banyak tikusnya, banyak kotoran-kotorannya, digendong sama dia, dan dia mengatakan, dia ingin dalam dirinya mengatakan, saya ingin memanusiakan dia. Masya Allah. Dimandikan dalam bau yang luar biasa, semua orang menghindar, dia senyum, dia dimandikan, akhirnya dia mengatakan dikasih makan, mau pelan-pelan diajak komunikasi bisa. Dahsyat. Ternyata orang ini bisa merespon suasana hati yang baik ini juga nyampe kepada mereka. Saya mengatakan ini yang mungkin disebut sebagai memanusiakan manusia. Pada waktu terjadi keikhlasan, ketulusan ini nyampe, walaupun mata tidak melihat itu, tapi getaran hati itu nyampe. Maka saya bahkan pada waktu orang ikhlas itu orang kita kerasa kok. Mana yang jujur, mana yang tidak ikhlas, apa dia punya kepentingan, itu orang kerasa kok. Gitu ya. Sehingga pada waktu relawan itu ketemu dengan banyak orang itu, orang mungkin ketakutan, walaupun lihat tatoan, gondrong gitu. Pada waktu dia datang dengan identitas kemanusiaan itu, orang memanggil-manggil. Bahkan pada waktu mereka pulang dari lokasi bencana, ditangisi sebanyak-banyaknya orang. Gitu ya. Terbayang dikasih hadiah-hadiah pisang, apa ya, hasil-hasil bumi dan yang lain-lain. Sampai kalimat terakhir yang buat kita sedih itu adalah, jangan tinggalkan kami. Masya Allah. Banyak ya ngomong begitu ya. Banyak, Mas. Dalam tangis mengatakan, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Terbayang dia mengatakan relawan, mungkin saya lupa lelahnya, saya lupa tidak tidur semalaman, saya lupa sering terlambat makan, saya lupa sering tidur di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah jalan. Tapi pada waktu orang mengatakan, tolong jangan tinggalkan kami, dia menangis berterima kasih karena dia semua lelah itu hilang. Masya Allah. Dan itu bukan 1-2 orang ya. Ada berapa banyak berapa ribu Mas sekarang relawan kita, Mas? Relawan kita jumlahnya di atas 200.000 orang, mungkin 300.000. Yang tercatat di kita punya datanya lengkap baru sekitar 50.000. Ya. Banyak orang-orang yang tidak tercatat, kita nggak kenal, tapi orang-orang ini dibincang oleh penduduk langit sebagai orang-orang hebat di lapangan. Masya Allah. Dan memang hidupnya buat orang lain gitu. Ada yang seperti itu ya. Di zaman ini, zaman materialisme, individualisme. Masya Allah. Dia tidak hadir untuk sebuah fasilitas. Dia hadir untuk sebuah bantuan, panggilan kemanusiaan. Orang-orang yang kita kenal akan hadir. Sebagaimana pada waktu dia pulang juga dia tidak pamitan sama kita, karena dia tidak penting untuk ketemu dengan siapapun, untuk pamitan atau mengenalkan diri. Karena dia tahu semua yang dia lakukan tercatat oleh Allah lewat malaikatnya gitu. Masya Allah. Bahagia ya. Masya Allah. Kalau saya boleh tahu, Mas, apa momentum Mas paling bahagia selama 9 tahun di lembaga ini? Iya. Momentum paling bahagia selama 9 tahun saat saya ada di Lombok sebenarnya. Di Lombok ketika bencana gempa Lombok itu, saya hadir ke Lombok beberapa tahun yang lalu, betul. Kita hadir, kemudian malam hari kita kerasa ya gempa luar biasa. Saya tinggal di satu hotel yang lantai 5, gempanya luar biasa. Saya mengatakan kayaknya memang umur saya terhenti di sini. Sampai saya berpikir gitu. Saya pamitan sama keluarga, bisa jadi mungkin jangan-jangan memang saya nggak akan kembali ke Jakarta lagi, karena kita nggak tahu gempa setiap saat terjadi. Saya lagi makan malam dengan TNI 7,4 saudara rektor, wah semua mati lampu, getarnya luar biasa. Saya merasakan kayaknya nggak lagi. Saya sudah merasa kayaknya nggak lama lagi saya akan terhenti kagetan saya di sana. Saya hanya mengatakan pada Allah dalam sholat malam, karena waktu itu kita nggak berani tidur malam karena gempa luar biasa. Saya mengatakan, ya Allah, kalau seandainya engkau merasa ibadahku cukup untuk menghadapmu, kalau engkau merasa menilai bahwa apa yang kebaikan yang pernah saya lakukan itu cukup untuk menghadapmu, aku ikhlaskan. Kalau ternyata ini adalah akhir dari kehidupan saya. Masya Allah. Saya ngomong gitu dalam sholat, karena saya nggak tahu di setiap malam, setiap waktu itu gempa luar biasa dahsyatnya. Di perjalanan kita, dalam perjalanan pakai mobil tuh longsor di mana-mana, mobil bergerak gitu. Itu mendatangi kapal kemanusiaan yang merapat itu juga luar biasa. Kita mengatakan, ya Allah, sehingga pada waktu ketemu orang gitu, saya mengatakan bantuan kita hancur luar biasa. Kita ikut kantor bantuan gitu. Saya merasakan ada orang mengatakan begini, ada seorang ustaz ngomong begini, seandainya sebenarnya bencana yang kita alami hari ini adalah cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita, siapa di antara kita yang pernah berdosa pada Allah sehingga Allah harus tegur kita dengan kekuasaannya dengan bencana ini?
kita jangan bertanya kepada Allah, kenapa Allah turunkan bantuan. Tapi kita tanyakan pada diri kita, dosa apa yang pernah kita berikan pada Allah sehingga Allah harus hadir kekuasaannya dengan bencana besar ini. Seandainya dengan cara ini kita menghadap Allah, kita ketemu dengan Allah lebih soleh, maka sebenarnya itu adalah akhir kehidupan kita yang terbaik. Jangan-jangan tanpa bencana ini kita akan akhir hidup ini dengan kelalaian. Saya sholat Jumat itu cuma menangis, mengatakan, ya Allah, ini nasihat paling indah yang saya dapatkan. Ada orang yang kehilangan rumah, ada orang yang keluarganya meninggal, ada orang yang hidup dengan banyak kehancuran-kehancuran di bencana, dan dia bisa mengatakan ini adalah hal yang terbaik dari Allah SWT untuk kita. Saya mengatakan, saya mungkin belum kuat untuk bisa mengatakan itu, tapi hari itu saya bersyukur saya ketemu dengan orang yang tegar dan punya nasihat yang sangat baik buat kita. Dan di Indonesia juga banyak orang seperti itu ya. Luar biasa, Mas. Masya Allah. Mas, kan ada yang bilang bahwa kita itu bukan ya pasti kita ini mewakili nilai-nilai yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, oleh kakek gitu, sampai generasi di atas kita. Dan tentunya Mas Ibnu ada di sini juga bagian dari doa-doa mereka. Insya Allah bisa sampai tadi melewati segala macam. Apa hal terbaik yang pernah disampaikan orang tua kepada Mas Ibnu yang sampai hari ini tetap membuat Mas Ibnu berjalan, yang melewati segala kesulitan? Ini pasti banyak sekali. Apa yang dikatakan ayahanda atau ibundanya Mas Ibnu yang sangat menyemangati untuk tetap istiqomah di jalan ini? Insyaallah. Iya, kebetulan orang tua saya kedua-duanya sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ada satu hal yang waktu saya lahir itu, 6 tahun pertama sejak saya lahir itu saya dipelihara oleh orang. Orang tua saya waktu itu sedang kondisi ekonomi yang bangkrut. Saya dipelihara oleh seorang dokter untuk dipelihara. Pagi dibawa, malam dianterin, selama hampir 6 tahun. Ini yang menjadikan orang tua saya selalu mengatakan bahwa, saya bertanya, kenapa di antara semua anak itu cuma saya yang dititipkan ke orang, yang lain dipelihara, saya titipkan orang. Bapak saya mengatakan, saya ingin di antara anak-anak saya ada orang anak-anak yang kuat gitu, yang dia memahami hidup ini sejak lahir, yang dia akan memahami hidup ini dan dia bisa tegar lebih awal dari siapapun. Saya waktu itu berpikir, dalam kondisi miskin, saya sering makan sehari sekali, sering tidak makan, pulang sekolah saya malam gitu. Orang tua saya tukang kayu. Saya harus pulang kerja itu ikut kayu fisik ya, belum pakai mesin, ikut orang tua. Motong kayu. Beli kayu harus ngutang dulu ke orang gitu. Saya bertanya ke bapak waktu itu, ke bapak almarhum. Dia mengatakan, Bapak kuat dengan hidupan seperti ini. Bapak saya mengatakan, Bapak hanya satu hal, mungkin tidak banyak yang Bapak bisa berikan, tapi Bapak perlu anak-anak tahu bahwa seorang tua itu harus tegar di depan anak-anaknya. Dia harus bisa menjawab setiap pertanyaan anaknya tentang kehidupan yang susah ini. Orang yang ditekan, dia akan punya kemampuan untuk muncul. Orang yang semakin ditekan, dia akan punya kemampuan. Orang dibanting ke bawah, dia akan punya kemampuan untuk melompat. Orang yang hidupnya normal, datar-datar, atau dia hidup dengan fasilitas, dia tidak pernah punya momentum untuk bangkit kembali. Jadi malam-malam jam 11 malam saya dengan keluarga belum ada yang makan. Saya harus dengan bapak jual sepeda. Tengah malam terbayang, sepeda rusak, sepeda balap rusak dijual 45.000 saya ingat. Malam itu beli makanan cuma beli 4. Keluarga saya ada 10 orang. 2 orang makan 1 gitu. Bapak saya ngomong, apa yang Allah berikan pada kita malam hari ini? Allah berikan pada kita hanya sekitar sepeda rusak saja kita bisa makan hari ini. Sepeda yang sudah berpuluh tahun ada di gudang gak pernah diapa-apain, kita berikan. Bapak mengatakan, kenapa saya yang diajak untuk menjual sepeda itu malam-malam, lepas bongkar pasang lagi, dituntun sampai jam 11 malam. Bapak mengatakan, suatu saat Ibnu akan tahu, Ibnu akan ketemu kejadian susah seperti ini, dan Ibnu akan tahu bagaimana jalan keluarnya. Pesan-pesan ini yang selalu orang tua sampaikan. Sampai saya ke Jakarta itu bawa uang cuma 5.000. 5.000 dari? Totalnya 7.000, 5.000 untuk naik bis. Iya. Dan saya sisanya tinggal 2.000. Sampai Jakarta ketemu dengan. Sampai saya datang, bapak saya ngomong nanti cari kakaknya di Jakarta, karena kakak saya waktu itu alamatnya nggak bisa ditemuin di mana-mana. Dan saya ngomong dengan 2.000 di Pulau Gadung, saya kemana? Bapak mengatakan, Ibnu sudah saya latih sampai SMA lulus. Latihan selama ini
ujiannya adalah dengan uang 2.000 bisa hidup di Jakarta nggak? La ilaha illallah. Itu tahun 97 saya ke Jakarta. 96 saya ke Jakarta. Tahun 2000 di usia? Usia waktu itu saya lulus SMA 93. 93, Masya Allah. Senior juga kedengeran. Dan saya bersyukur hari itu saya harus mengatakan bahwa saya masuk ke Jakarta hidup dengan uang 2.000 rupiah waktu itu. Sisa naik bis dari Tegal ke Jakarta. Masya Allah. Jadi jangan tanyakan saya kuliah harus pagi kerja seadanya lah. Pulang kuliah sore, saya malam jam 11 saya jual goreng keripik pangsit sampai jam 2, jam 3 baru tidur. Habis subuh saya nganterin kemana-mana saya kerja. Itu berlangsung hampir 4 tahun. Masya Allah. Saya nikmati itu. Masya Allah. Dan saya berpikir di atas semua itu sebenarnya Allah sedang latih saya untuk punya mental, untuk tidak mudah mengalah, tidak mudah kalah gitu. Itu yang kita syukuri hari ini. Waktu itu sih sama malam tidur nggak tidur, orang kayaknya enak kemana-mana naik motor, saya nggak punya motor, naik sepeda ke sekolah saya nggak punya sepeda, pulang nunggu nebeng macam-macam. Insya Allah ya. Semakin diuji, semakin disayang Allah, betul nggak gitu simpulannya? Itu yang saya baru bisa bersyukur setelah saya memahami waktu itu bahwa ternyata semua yang Allah siapkan ini ada berharga saat kita harus menghadapi banyak urusan-urusan besar ke depan. Sehingga saya hari ini mengatakan kalau hanya sekedar diuji dengan kemiskinan saya sudah pernah, diuji nggak makan saya sudah pernah, diuji terlantar ya, saya sudah pernah, diuji nggak tidur saya sudah pernah. Saya pernah 3 hari nggak makan, puasa nggak ada makanan karena nggak punya uang sama sekali sampai pingsan. Sampai ibu saya bermimpi dia ke Jakarta, saya dibawa pulang karena saya pingsan di kontrakan, nggak ada orang tahu. Jadi sepertinya semua kesulitan-kesulitan yang pernah orang alami saya lebih dulu mengalami. Masya Allah. Dan hari ini saya bersyukuri itu. Dan tentunya bersyukur karena di ACT ini kita harus punya kepekaan itu ya. Luar biasa. Saya merasa sepertinya Allah sedang melatih kita semuanya untuk menemukan masalah lalu kita dipakai untuk melihat kerjaan-kerjaan kita ke depan dalam bidang kemanusiaan ini. Masya Allah. Saya tadi ada satu quote Mas Ibnu di akhir perbincangan yang sebenarnya kalau bisa nggak berakhir ini. Tapi semua yang katakanlah ditekan dengan keras sekali oleh kehidupan. Semakin keras kehidupan menekan kita ke bawah, berarti semakin tinggi potensi kita untuk melenting. Masya Allah. Dan seperti itu juga insya Allah dengan bangsa kita. Ya. Saya 75 tahun insya Allah merdeka, tapi masih belum nih, masih terus ditekan ke bawah tampaknya. Betul. Dan kita yakin tentunya ACT akan salah satu jadi, Masya Allah, lokomotif perubahan di negeri yang indah ini. Insya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Mas Ibnu. Waktu memisahkan, tapi insya Allah akan saya tarik kembali. Masih untuk duduk situ karena saya yakin sekali masih banyak sekali yang bisa kita bincang. Dan Action Talks akan terus ya menghadirkan pembicara-pembicara yang bisa mencerahkan tidak hanya dengan bicara, tapi dengan perbuatan, dan perbuatan yang sudah dilakukan akan semakin hebat karena melenting. Betul. Dengan pembicaraan-pembicaraan kita di sesi-sesi ini, insya Allah. Terima kasih banyak. Baik. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua kita bisa mengambil ibrah dari perjumpaan singkat ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Roll camera, roll sound, and act talks.